Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tara handphonenya nah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman santri Pondok Pesantren Ciganjur yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali ngaji kitab Fathul Maqal karya Ibnu Rushd, yang pada pertemuan ke-21 ini kita akan mengkaji halaman 116 hingga 117 dengan tema metode dakwah dalam terang logika. Ya. Kalau di sini sih tulisannya turuqus syar'i fit tasdiq turukun khitabiyah asasan. Sebelum mulai mengaji, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pertama untuk mu'alif kita Fathul Maqal ini, yaitu Ibnu Rushd yang bernama lengkap Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Juga Fatihah untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, keluarga besar kita, dan semua orang yang menyayangi kita. Ala diniyah wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini. Amin. Turuqus syar'i fit tasdiq. Metode syariat fit tasdiqi, di dalam meyakinkan pembuatan keputusan pembenaran. Agak panjang saya nyebut tasdik itu, ini paling apa ya, sebenarnya tasdik itu nanti artinya kalau di bahasa Inggrisnya judgment, ya, putusan. Tapi kalau di sini di atas ini saya terjemahkan dengan putusan, agak nggak meleset, maka saya agak panjangkan di sini ya. Fit tasdik, di dalam membuat putusan pembenaran, gitu aja ya. Di dalam pembuatan putusan pembenaran itu turukun khitabiyatun asasan, cara-cara retoris, pada dasarnya cara-cara retoris. Ini judul besarnya adalah bahwa tasdik di sini ini bahasanya logika, ya. Tapi kalau bahasanya agama paling tidak dakwah sebenarnya. Cara agama Islam dalam menyampaikan ajarannya, ya, itu pada dasarnya menggunakan metode retoris, ya. Metode dakwah Islam pada umumnya retoris. Itu judul tarjamah fauriyahnya, tapi yang lebih tepat sebenarnya itu ya. Metode dakwah Islam pada dasarnya metode retoris. Lama kana maksudus syar'i,
ketika ada apa maksud syar'i, maksud syariat atau tujuan ajaran Islam yang kemarin sudah kita bahas ya, itu ta'limal ilmi, khobar dari kana ya, ta'limal ilmi, mengajarkan al-ilmi al-haq, mengajarkan ilmu yang benar, wal amalil haq, dan tindakan benar ya. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Tujuan syariat Islam, tujuan agama Islam itu mengajarkan pengetahuan kebenaran ya, dan mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan secara benar, kebenaran dalam tindakan dan kebenaran dalam pengetahuan ya. Jadi tujuan agama Islam adalah agar kita mengetahui dengan benar dan melakukan yang benar. Nah, itu. Dan itu kemarin sudah saya nyatakan selaras dengan filsafat. Tujuan filsafat itu adalah ma'rifatul haq, mengetahui yang benar, wa fi'lul khair, dan melakukan yang benar. Sama ya. Wa kana ta'lim, dan ada apa taklim, pengajaran itu sinfaini, ada dua kelas, ada dua hal ya, ada dua model pengajaran ya. Karena taklim tasawuran ya, pertama adalah tasawur. Tasawur itu di bahasa Indonesia kan konsepsi, nanti saya akan jelaskan. Wa tasdiqan, dan tadi putusan pembenaran ya. Nanti saya jelaskan. Kama bayana dzalika, sebagaimana bayana menjelaskan dzalika tentang dua hal tadi ya, tasawur wa tasdiq, ahlul ilmi bil kalam. Orang yang berilmu bil kalam, dengan kalam. Ini bukan ilmu kalam, dengan pembicaraan. Tadi di sini catatan kakinya adalah ahlul ilmi bil kalam, itu artinya adalah al-manatiq, sebagaimana yang dijelaskan oleh para logikawan. Nah, pengajaran atau pendidikan ya, mendidik itu ada dua menurut Ibn Rushd ya. Pertama tasawur, kedua tasdik. Dua konsep itu terdapat di logika ya. Tasawur itu adalah mengetahui sesuatu dengan mendefinisikannya ya. Definisi tasawur itu adalah konsepsi, artinya kita membuat konsep dengan cara mendefinisikan suatu term, suatu kata. Ini di sini contohnya kata sawurina mahiyatal insan, seperti kita mengkonsepsikan esensi manusia. Jadi pengetahuan itu tadi pertama dengan tasawur ya. Kayak misalnya di logika itu kan kita belajar sebenarnya hakikat manusia apa ya kan? Yang biasa kita pelajari di logika di pesantren kan, kemudian al hayawan an-natiq gitu kan, binatang yang berakal. Nah, ini ada dua hal ini ketika mengatakan bahwa kalau tasdik itu apa? Oh ya, sebelum ke situ ya. Bainama tasdik huwa hukmun yuktasabu bil qiyas wa majaro majroh. Yang disebut tasdik adalah hukmun, keputusan yang dicapai yuktasabu bil qiyas, dengan mengkiaskan sesuatu dengan metode kias, artinya kita melakukan silogisme. Mithlu tasdiqina au hukmina anna li kulli syai'in ma'da.
Seperti kita menyatakan bahwa segala sesuatu mempunyai prinsip. Ya. Oke. Suara jelas. Oke. Oke, ini sebelum membahas soal turunannya, di sini artinya dibentuk pada titik tertentu bahas soal filsafat pendidikan nih Mas Faik, yang tempoh hari Mas Faik tanyakan ya kan, taklim ya, agama Islam tujuannya taklim ya, saat pendidikan nih ya. Jadi kemudian tadi ternyata taklim itu dikaitkan dengan tasawur wa tasdiq, logika ya. Artinya bisa disimpulkan di sini Mas, filsafat pendidikan Ibn Rushd itu coraknya logika ya. Cara mendidik seseorang, mendidik orang itu disederhanakan cuma dengan dua cara saja, yaitu dengan cara mengajari mereka untuk membuat konsep, mengkonseptualisasikan sesuatu, artinya mendefinisikan sesuatu. Kemudian tasdik itu mengkaitkan antara satu hal dengan hal yang lain. Misalnya gini, kalau tasawur, contohnya misalnya gini, kalau di agama Islam kaitannya apa ya? Misalnya gini, kita kemarin sudah membahas soal misalnya bahagia, nah, ya kan? Atau misalnya gini, kita hidup nih. Tadi barusan kita ngobrol soal Mas Taik nanya, kok males-malesan saya duluan, ya kan? Itu kan malas-malesan, saya bilang soal motivasi. Tapi sebenarnya hal yang lebih abstraknya adalah kenapa orang ada yang rajin, ada yang malas-malesan? Itu ada kemungkinan karena tidak ada motivasi. Kenapa tidak ada motivasi? Karena kemungkinan dia tahu juga tujuan hidupnya itu apa. Iya. Apa namanya? Sebenarnya hakikat hidup itu apa? Hal yang diajarkan oleh Islam salah satu kan sebenarnya itu ya. Kita ngaco hidupnya itu kalau kita tidak tahu hakikat hidup. Nah, pelajaran agama itu dalam hal ini yang pertama adalah tasawur. Tasawur adalah mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang tepat. Kalau dalam hal ini terkait kehidupan, maka kehidupan kita akan benar. Tapi kalau definisi kita keliru, kacau. Ya. Misalnya gini, kita mendefinisikan belajar itu untuk apa misalnya. Kalau Anda hanya, aku belajar kuliah agar teman-temanku kuliah, masa aku nggak kuliah? Ada nggak gitu? Itu pasti kuliahnya tidak, pasti agak kacau itu. Hanya ikut-ikutan, ya kan? Atau Mas Faik melanjutin S2 buat apa? Nggak tahu juga saya. Daripada nganggur Pak. Nah, ya. Itu artinya definisi dia soal kuliah itu kita harus tanyakan. Ya, terus Gus. Ya kan? Iya. Itu kualitas kehidupan kita sebenarnya tergantung definisi kita. Bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda itu menentukan siapa diri Anda. Kalau kita melihat aku ini, misalnya gini, orang bisa pede atau dia sebaliknya inferior, apa namanya, inferior itu apa? Tidak percaya diri, itu kan gara-gara definisi, gara-gara tasawur, benar Mas? Orang yang percaya dirinya tinggi itu kan mendefinisikan dirinya ganteng, misalnya gitu kan, pintar, orang dan seterusnya itu. Petentang gitu kan. Itu, tapi sebaliknya ada orang yang kemudian padahal dia itu sebenarnya luar biasa, tapi dia itu minderan. Itu kan karena apa? Definisi, ya kan, tasawur. Maka ini kita nggak usah ngomongin pendidikan macam-macam. Paling tidak tasawur terkaitnya dengan diri kita aja, ya kan? Kita semua bisa sukses atau gagal itu sebenarnya terkait dengan tasawur. Ya kan?
Tasawuri artinya mendefinisikan sesuatu, minimal mendefinisikan diri dulu deh. Sekali-kali kalian mikir deh, sebenarnya ini hidup ini untuk apa ya? Iya loh, perlu loh itu. Saya ini kuliah itu ngapain? Ini Mas Rozi November mau nikah kan? Harus jelas dulu itu. Sebenarnya untuk apa aku menikah? Ya kan? Loh, orang nikah bisa macam-macam loh motivasinya loh. Ada kalau cewek-cewek misalnya nikah kenapa? Karena ditanyain melulu. Temen-temenku semua udah nikah semua, mas aku enggak. Ada nggak gitu loh? Ada loh mas, kan? Itu artinya redefinisi juga. Ada orang yang gini, nikah mas, kalau kemudian definisinya keliru, kacau mas. Contoh misalnya itu ada di buku fikih loh, definisi nikah yang ngaco. An-nikahu itu ada di buku fikih. Di Fathul Mu'in, Fathul Mu'in atau Fathul Qorib, saya lupa. Waktu masih pesantren dulu. Nikah itu definisinya enggak akdun lihilil budak. Akdun, akad lihil untuk menghalalkan budak. Mohon maaf, kelamin perempuan. Bayangin kalau nikah didefinisikan kayak gitu mas. Itu kan artinya dia melihat perempuan itu hanya itunya doang. Habis itu udah nikah. Nah, itu tadi. Kan padahal yang namanya fisik itu kan punya batas, ya mas. Setelah mas mau faul. Itu nanti melahirkan mas, bisa turun mesin itu mas. Ya kan? Turun mesin, ya kan? Itu tadinya seksi dan seterusnya itu nanti mulai muak gitu kan. Kamu udah melahirkan belum? Melahirkan. Iya itu tadi. Karena definisinya tadi, pakainya definisinya itu nikah itu kacau. Ya? Padahal definisi Al-Quran jauh lebih lengkap kan ya. Apa namanya itu loh, sakinah mawaddah warahmah, tujuannya itu kan, menikah itu agar kesalingan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah gitu kan. Bahwa istrimu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Maksudnya apa? Oh maksudnya ini kuliah pernikahan ya. Elek tuh ya elek kae. Cara mendefinisinya gini, pakaian itu apa dulu? Elek dibagi bagi. Apa yang gak enak elek kabeh. Pakaian itu apa mas? Apa yang terbayang kalau kemudian disebut pakaian? Pakaian itu apa? Ya. Apa fungsi pakaian? Melindungi. Oke. Apa lagi? Mau air. Ya, ada perlindungan tapi nanti kan lebih lebar ya. Artinya kalau tidak ada pakaian maka apa namanya ya bisa mati. Iya tadi kesalingan, ada kesalingan yang demi apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kesalingan itu nggak ada, rontok mas. Mawaddah mungkin bisa hilang, tapi rohmahnya udah hilang. Ya. Kan sakinah itu sebenarnya nanti sakinah, mawaddah warahmah. Nanti terakhir itu sebenarnya rohmah, ya kan? Rohmah itu kasih. Kalau mawaddah itu Mas Rozi ini sekarang masih mawaddah, masih menggebu-gebu, kan? Jalan berdua sama calon istrinya, kesandung gitu kan? Itu, aduh, ini saya kesandung meja sak nakal. Iya, karena masih pacaran, masih mawaddah. Tapi giliran udah anak tuh ya udah. Tapi belum tentu nanti anaknya udah punya anaknya banyak gitu kan. Kesandung, matamu nanti. Oke. Nah, itu contoh tasawur ya. Kalau tasdik itu tadi ketika ketika kita mengkaitkan A ke B ya. Nah, itulah tasdik, memutuskan bahwa sebenarnya ketika kita membuat definisi itu sebenarnya kita membuat tasdik ya. Dimana term satu terkait dengan term yang lain. Kata ketemu kata menjadi kalimat. Nanti kemudian kalimat ketemu kalimat jadi paragraf ya kalau ditulisan ya. Dalam hal ini menjadi argumen ya. Ya misalnya
dalam hal ini seperti yang tadi. Tasdiknya adalah bahwa pernikahan adalah kesalinan, saya gitu ya. Kesalinan antara dua pihak. Itu tanpa ada kesalinan, maka kemudian kufu penting ya. Kufu itu apa? Setara itu penting. Ya. Jangan jomblang terlalu ya. Kalau yang satunya profesor lakinya misalnya, istrinya pendidikannya nggak jelas gitu, itu sulit mas. Yang satunya udah terbang ke angkasa, yang satunya masih merangkak itu sulit. Jadi intelektual, sosial itu ya paling tidak. Itu yang saya ungkapkan barusan itu tasdik sebenarnya. Ya. Nah di agama Islam itu ya sebenarnya cara mendidik agama Islam, cara mendidik ke kita itu ya tasawwur tasdik. Misalnya Allah kan didefinisikan, kemudian kul huwallahu ahad misalnya gitu kan. Allahu ahad, Allah itu esa, itu tasdik. Ya. Allah itu sendirian, kemudian kita mendefinisikan Allah. Ahad itu apa? Itu tasawwur. Jadi kait mengkait dua hal itu. Oke. Wa kanat turuqut tasdik, dan ada apa? Metode membuat putusan pembenaran tadi al-maujudah yang ada linnasi bagi manusia itu salatakan tadi ya. Ada 3. Al-burhaniyah wal jadaliyah wal khitabiyah. Al-burhaniyah demonstratif ya. Jadaliyah dialektis, khitabiyah retoris. Cara untuk meyakinkan orang itu ada 3. Pertama demonstratif. Demonstratif itu tempo hari sudah saya jelaskan juga ya. Demonstratif itu adalah argumen yang berdasarkan pada premis-premis yang meyakinkan. Ya. Misalnya apa? Segala sesuatu punya prinsip tadi ya. Gini. Segala sesuatu punya prinsip atau segitiga memiliki 3 sudut misalnya gitu. Itu suatu hal yang sifatnya meyakinkan. Segitiga memiliki 3 sudut. Namanya aja segitiga. Segi 4 memiliki 4 sudut. Nah, itu suatu tinggal kemudian premis itu dijadikan sebagai argumen lebih lanjut. Nah, sementara jadaliyah itu adalah argumen yang berangkat dari premis yang sebenarnya doniyah ya, dianggap benar dan itu masyhur, sifatnya populer saja ya. Misalnya tempo hari saya kasih contoh misalnya apa ya, PKB itu kan partainya orang-orang NU ya kan, benar kan, masyhur itu. Tapi apakah semua orang NU itu pasti PKB? Kan belum tentu, ya kan? Makanya tadi, ketika ada orang menjadi pengurus PKB, kemudian kamu NU ya? Belum tentu. Ada beberapa kawan PKB dia bukan orang NU, ya. Bahkan ada yang non Muslim juga PKB. Sama juga PKS juga sama kan? Kita nganggapnya PKS partai Islam, padahal di beberapa daerah ada juga non Muslim juga, ya kan? Semacam itu. Oke. Itu jadaliyah ya. Jadaliyah itu tadi prinsipnya berdasarkan argumen yang berdasarkan pada premis-premis yang populer. Soalnya hilang tadi. Oh enggak. Dengerin mas. Oke. Kalau hitobiyah itu argumen retoris, hal-hal yang menyenangkan saja. Contohnya ya apa? Orang pintar minum titik-titik. Nah, itu kan. Itu kan retoris kan. Percaya aja kita kan. Misalnya iklan itu semua retoris, Mas. Iklan itu retoris, ya kan? Elman. Aku minum dua, ya kan? Kemudian nanti pakai apa? Dokter atau dalam hal ini pakai bintang film. Itu retoris semua, padahal nggak ada urusannya itu. Misalnya rambutnya bagus, kan? Artis-artis yang memang bagus, rambutnya emang bagus, ya kan? Kemudian dia jadi bintang iklan, ya kan? Bukan sebaliknya.
Tapi kita kadang pembeli itu kan sebaliknya ya. Tuh kan, dia aja pakai itu. Nah, gitu Mas. Nipu. Retoris itu sebenarnya nipu. Tapi ini nanti sebenarnya agama banyak retoris. Nanti larinya ke situ. Jangan ke situ. Waturuk. Iklan ya. Kan agama banyak iklannya sebenarnya. Banyak iklannya kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wat 'udwan, kan? Oh, ini anjuran-anjuran ya kan? Apa ya yang nanti kita akan ketemu kok bahwa dalam agama banyak betul yang retoris ya. Oke. Wa turuqut tasawwur, adapun metode konseptual ya. Metode pendidikan dengan cara membuat konsep ya, mendefinisikan tadi isnataini ya. Isnatain, ada dua. Imma syai'un nafsuhu wa imma mithaluhu. Mengkonsepsikan asyai' nafsuh ya, sesuatu pada dirinya, wa imma mithaluhu, atau contoh dari sesuatu itu ya. Ini definisi itu ada dua. Yang pertama itu memang definisi terkait dengan substansi sesuatu. Seperti yang tadi misalnya, manusia itu apa? Misalnya gitu kan. Oh, manusia itu hewan berakal. Itu definisinya Aristotle kan. Itu berarti, kita bedanya kita dengan binatang adalah berakal. Berakal artinya berpikir, ya kan? Berpikir yang lurus, yang benar. Kalau kita tidak berpikir, ya sebenarnya kita nggak jauh beda dengan binatang, kan? Nah, saya kalau ngobrol-ngobrol sama anak saya itu ngelihat anak kecil itu sebenarnya secara penampakan dia manusia kan, tapi secara hakikatnya dia masih binatang, anak kecil itu. Kalau ini udah mulai manusia dia, nyaris jadi manusia dia. Kalau masih bayi itu kan coba, anak kasih apapun dia makan tuh, ya kan? Anak yang masih kecil tuh kan ngacak-ngacak gitu kan, itu. Nah, definisi yang kedua adalah definisi yang dibuat dengan cara membuat contoh. Misalnya gini. Kita mendefinisikan sesuatu tinggal menunjuk saja, itu definisi juga, ostensif istilahnya. Anda mau menjelaskan meja, nih, gitu aja. Ini tapi berguna untuk kalian ngajarin bahasa asing kan? Kitabun, hada kitabun, itu definisi gitu kan? Nah, itu definisi adalah salah satunya adalah menjelaskan sesuatu dengan menunjuk sesuatu, kan? Rojulun, hada rojulun. Pusing, apa ya rojulun, anak kecil kan bingung ya. Oh, kemudian kasih contoh lagi, perempuan. Imro'atun, baru dia tahu. Tapi biasanya kalau di pesantren ngajarin kayak gitu kan tidak dikasih terjemahan ya. Teriak-teriak aja kita ya, sampai lak-lakan kita patah-patah. Tadi definisi ada yang membahas hakikat sesuatu, ada yang dengan contoh. Misalnya keadilan ya. Adil itu apa? Nah, ya, kehidupan tadi kan. Kebahagiaan itu apa? Nah, itu definisi yang sifatnya mencari hakikat sesuatu. Tapi kemudian misalnya adil contohnya apa? Biasanya kan dalam mengajarkan sesuatu banyak cerita-cerita kan? Ya kan? Nah, itu tadi. Ya, selain definisi yang sifatnya pembahasan tentang esensi ya, kadang agama mengajarkan kita dengan contoh-contoh. Kayak misalnya di Al-Quran itu kan banyak contoh-contoh tentang masyarakat terdahulu yang melakukan tindakan buruk misalnya gitu kan. Itu kan kemudian agar menjadi pembelajaran. Bahwa ini loh buruk itu kayak gini, ini loh bagus. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi dan seterusnya, itu kan lebih banyak misal ya. Al-Quran kita perlu ngecek lagi kapan Al-Quran benar-benar mendefinisikan sesuatu ya. Seringkali contoh, lebih banyak contoh.
Jarang. Apa Al-Quran mendefinisikan sesuatu? Itu nggak ada di Al-Quran, ya kan? Wattaqullah, ya kan? Yang imtithalu awamir wa jajtinabu nawahi itu tidak ada di Al-Quran. Itu definisi di luar itu. Ketika dijelaskan ada takwa, sebenarnya kita mendefinisikan imtithalu awamirihi wa jajtinabu nawahi, ya kan? Tapi di Al-Quran sendiri nggak ada itu, ya kan? Oke. Wa kana nasu, dan ada apa manusia, kulluhum semuanya, laisa fi tobaihim, tidak ada di dalam tabiat mereka ayak balul barahin, untuk sekiranya menerima argumentasi walal aqawil, dan tidak pula menerima pernyataan al jadaliyah dialektis, fadlan apalagi anil burhaniyah, argumen dan pernyataan demonstratif. Ma'ama fi ta'allumil aqawil al-burhaniyah, lantaran belajar pernyataan demonstratif minal usri, ya, itu sulit, ya. Wal hajah fi dzalika ila tuliz zaman, dan memerlukan waktu yang panjang. Liman huwa ahlun li ta'allumiha, bagi orang yang berhak untuk mempelajarinya. Pada dasarnya orang itu malas belajar mempelajari pernyataan yang terlalu teoritis. Sebenarnya yang dialektis, yang berdebat dulu, orang kan malas sebenarnya. Coba kalian ketemu orang kemudian ngajakin debat, seneng nggak? Malas kan? Sedikit. Iya, gimana? Filsuf sedikit. Filsuf dikit, benar. Emang jangan banyak-banyak, Mas. Jangan banyak-banyak. Filsuf itu dikit, jangan banyak-banyak. Jadi, mayoritas orang malas debat sebenarnya. Ya, Anda ketemu teman yang kemudian ngajaknya berdebat mulu di luar forum perdebatan, dia pasti malas. Atau kemudian ngomongnya kemudian harus kita harus mikir, itu kan capek juga, ya kan? Saya pribadi ya sehari-hari baca buku filsafat, kalau suruh nonton TV, saya nontonnya itu bahasa stand up komedi, itu bener. Yang lucu-lucu, bener. Males saya. Berita aja saya males, apalagi selama ada pilpres kemarin itu saya nonton berita males. Jadi sekali nonton TV atau YouTube gitu kan, nyarinya bahasa yang lucu-lucu gitu, nonton Sule gitu-gitu. Pengen ketawa-ketawa gitu. Karena otak udah terlalu capek itu. Baca filsafat, kemudian ini ngelihat apa sih kalau di ILC itu sama sekali nggak saya tonton itu, sampah semua sih. Nah itu tadi, pada dasarnya orang tidak suka berdebat dan jarang yang mau mempelajari logika demonstratif. Kenapa Mas tadi? Kenapa juga filsuf sedikit, Mas? Karena minal usr, sulit, Mas. Sulit. Tanyain teman-teman yang falsafah. Farabi belajar logika sama saya, Mas ya? Iya. Benar kan? Itu kan sebagian teman-teman juga ini kan berat kan? Logika itu berat tuh. Berat. Gimana nih? Pertanyaannya bukan masih ingat, masih lupa gitu. Pertanyaannya bukan masih ingat, masih lupa. Ya. Iya. Iya, usr, sulit, ya. Anda baca buku novel gitu bisa sekali baca hatam gampang kan. Coba baca buku filsafat. Waduh, satu paragraf aja, Mas. Ini udah ampun-ampunan, benar. Ampun-ampunan, usr, sulit. Karena setiap katanya itu sudah penuh makna, kemudian menjadi kalimat, menjadi satu argumen, itu dasar pokoknya, ya kan? Itu butuh waktu yang panjang. Filsafat butuh waktu panjang, makanya satu saja nggak cukup, Mas, sebenarnya, Mas. Makanya S2 itu, Mas Faik, ya kan? Filsafat pendidikan, Mas, ya sekarang, Mas, ya. Luar biasa, man. Disadra. Nah tadi ya, wakana syar'u, dan ada apa syariat. Innama maksuduhu ta'limal jami'. Sungguhnya maksud dari syariat itu mengajari semua orang, ya.
syariat dalam ini agama Islam itu kan tujuannya mengajari semua orang. Ya. Wajib maka wajib ayyakuna ada apa syar'u syariat yastamilah mengandung ala jami'i atas semua anha itu rukit tasdid, semua metode membuat putusan tadi. Wa anha itu rukit tasawur dan semua metode konsepsi, metode definisi ya. Agama Islam itu kan bukan cuma untuk orang awam kan. Walaupun tadi sebagian besar orang malas untuk berpikir filosofis, malas untuk berdebat. Berdebat ada, ya kan? Ada juga orang yang lebih suka hal-hal yang lebih mendalam, teoritis. Meskipun kebanyakan orang, mayoritas orang awam tadi kan, lebih suka hal-hal yang retoris, yang senang-senang. Kan? Nah, syariat Islam, agama Islam, karena ditujukan untuk semua manusia, maka dia harus mencakup seluruh metode tadi. Tasawur, tasdik harus ada. Kalau tasawur itu ada dua, ya, yang sifatnya membahas hakikat dan dengan contoh, maka dua-duanya juga ada. Ketika tasdik itu ada yang demonstratif, ada yang dialektis dan retoris, tiga-tiganya juga ada. Jadi Al-Quran itu mencakup semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu untuk semuanya. Contohnya misalnya gini. Ayu amalin ahabbu indallah, misalnya gitu kan. Di hadis banyak kan itu kan. Nabi Muhammad ditanya, itu kan jawabannya banyak kan mas? Banyak jawabannya. Birrul walidain, kayak gitu kan. Apa namanya? Macam-macam lah. Hal-hal yang sifatnya spesifik dan itu agak retoris ya. Tapi di sisi lain Rasulullah itu bersabda ke Sayyidina Ali yang sudah saya sampaikan juga di forum ini ya. Idza taqarraba 'abdun bin nawafil ya. Apabila hamba yang lain itu mendekati Tuhan dengan ibadah-ibadah sunnah, mahdoh lah ya. Fataqarrab anta bi'aqlika, fataqarrab anta bi'aqlik. Maka dekatilah Tuhan dengan akal. Itu ada di Al-Qistas Al-Mustaqim, ditulis oleh Al-Ghazali. Rasulullah mengajari kepada Imam Ali untuk beribadah dengan akalnya, berpikir. Artinya kita berfilsafat itu beribadah. Kita jam belajar ini beribadah ini. Nah, itu sebagai contoh. Kenapa? Karena Imam Ali itu kan orang pintar, ya kan? Babul ilmi, ya kan? Dan apakah Imam Ali yang disuruh beribadah dengan akal itu malas-malasan sholat? Enggak. Beliau sholatnya luar biasa juga ya. Di beberapa kisah kita ketemukan Imam Ali itu waktu dipanah, ya kan? Beliau hanya mau dicabut tuh panah saat beliau sholat. Kenapa? Karena ketika sholat beliau itu ekstase, ya kan, trans, nggak ngerasain apapun. Dicabut itu walaupun pakai tanpa apa namanya bius bisa. Itu kan artinya beliau yang sangat pintar itu juga ibadahnya kuat. Tapi tadi kan itu yang ingin saya katakan adalah bahwa agama Islam selain mengajarkan hal-hal yang sepertinya remeh-temeh untuk orang awam, beliau juga mengajarkan hal-hal yang tingkat tinggi untuk orang-orang khas seperti Imam Ali contohnya tadi. Walamma kanat, dan ketika ada apa turukut tasdik, cara untuk membuat putusan pembenaran tadi. Minha mahya amatun li aktsarin nas. Di antaranya ada yang umum untuk kebanyakan manusia. A'niya aku maksud wuku'at tasdik min kibaliha, terjadinya pembenaran dengan cara tasdik itu. Wahya al-khitabiyah, wahya al-khitabiyah wal jadaliyah, yaitu metode retoris dan metode dialektis. Wal khitabiyatu, adapun metode retoris itu a'ammu minal jadaliyah, adalah metode yang lebih umum daripada metode dialektis. Wa minha, dan diantara cara tasdik tadi,
Mahia khosotun. Yang mana dia itu khos ya, khusus biaqallin nas. Ya, untuk orang-orang khusus saja. Wahya al-burhaniyah, yaitu metode demonstratif ya. Ini terkait dengan 3 metode tadi disebutkan di sini ya, bahwa mayoritas manusia itu lebih mudah diajak dengan metode dialektis dan retoris. Ya. Ajak debat saja. Contohnya misalnya, kenapa para teroris itu mudah untuk merekrut anak-anak muda untuk jadi teroris? Itu kan metodenya jadali mas. Retoris. Bukan, metodenya bukan retoris mas, dialektis. Jadi namanya gitu. Nanya gini, Mas David, siapa mas? Denis. Ya mas Denis. Saya gini, Mas Denis Muslim bukan? Muslim. Percaya Al-Quran itu? Percaya Al-Quran nggak? Al-Quran itu kalamullah atau perkataan saya? Kalamullah. Al-Quran mengatakan, nah gitu. Caranya gitu. Misalnya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah gitu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Gitu. Kafir. Kemudian ini yang teroris maksudnya gitu kan? Coba, apakah Pancasila ini ada di Al-Quran? Ada nggak mas? Mau gitu. Tapi ini ngomongnya, emangnya Al-Quran ada ketuhanan yang Maha Esa? Padahal ada sebenarnya, Qul huwallahu ahad ya. Dia bego aja ini. Ya kan? Tapi Pancasila, ada nggak kata Pancasila di Al-Quran? Kan gitu. Jadi apa namanya, model debat kan gitu? Gak ada. Coba cari kalau ada. Wah gitu. Berarti ini bukan hukum Al-Quran. Gak ada kata Pancasila di Al-Quran. Gitu. Kalau kita, berarti ini tidak, karena Indonesia tidak mengacu kepada Al-Quran, maka ini adalah negara kafir gitu. Kalau kafir apa? Togut tadi kan? Togut apa? Bisa diperangi. Nah gitu mas. Jadi modelnya kayak gitu. Kayak misalnya, apa namanya? Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah itu loh, ya kan? Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian temukan. Al-Quran ngomong kayak gitu. Percaya ini kata siapa? Kata Al-Quran. Al-Quran bilang, kalau ketemu orang musyrik, bunuh. Musyrik itu apa? Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Pernah ketemu orang menyekutukan Tuhan? Pernah. Apa kata Al-Quran? Bunuh. Teroris diajarin kayak anak-anak yang tadi kan, yang apa, agamanya minim, dicekokin kayak gitu, ngikut mas. Jadaliyah. Memang mudah. Atau retoris. Ya kan? Retoris. Di TV kita sehari-hari ketemu jamaah. Gitu kan, retoris semua itu. Wah indah-indah itu, ganteng, cantik, lucu, ya gitu kan. Itu orang jauh lebih mudah untuk itu. Nah, mayoritas orang lebih mudah untuk diajak, didakwai dengan 2 metode itu. Tapi ini disebutkan di sini, hitobiyah amu minal jadaliyah ya, lebih umum, lebih bisa diterima secara umum oleh manusia. Hitobiyah tadi, karena jadaliyah, kenapa teroris itu hanya merekrutnya sedikit ya, karena orang juga empet juga kalau ketemu, misalnya ada kalian di masjid ada yang pidato terlalu keras, itu kan ini kan sebel kan, rata-rata kita sebel yang itu tadi. Tapi kalau pidatonya itu lucu kan orang seneng, ya kan, itu aam ya. Sementara yang paling sedikit burhaniyah memang. Itu makanya saya pernah cerita ke kalian bahwa tempo hari di Masjid Atin itu kan, ketika panitia itu mengundang Pak Quraisy Shihab, kemudian almarhum UJ ya, almarhum Ustadz Jeffrey Bukhari itu, kira-kira menurut kalian jamaahnya yang banyak, jamaahnya Ustadz Quraisy atau UJ? UJ. Wow, UJ itu penuh, itu Atin penuh mas. Sementara waktu itu setelah itu Pak Quraisy itu sedikit. Padahal secara ilmu kan, mohon maaf dengan segala hormat kepada UJ ya,
kan ya nggak level kan. Itu karena apa? Tadi memang karena Pak Quraisy ini dalam hal ini menggunakan burhaniyah. Beliau kan tertib gitu kan. Nyaris nggak pernah bercanda kan? Nggak ada bercandanya itu, bro. Serius. Tipis-tipis. Apa? Tipis-tipis. Ada tipis-tipis ya. Iya kan? Iya, tipis-tipis. Itu bagi saya justru saya suka misalnya nonton pas Ramadan itu kan. Yang saya tonton ya Pak Quraisy ya kan. Justru yang lucu-lucu yang itu tuh males. Ini kan sebaliknya itu kan. Tadi lebih banyak orang awam menyukai hal-hal yang retoris. Waduh, saya terlalu panjang di situ ya. Wa kana syar'u, dan ada apa syariat, maksuduhul awal. Maksud yang pertama al-inayah bil aktar. Memperhatikan yang banyak. Min ghairi ihfali tanbihil khawas, tanpa mengabaikan untuk memperhatikan orang-orang khusus. Ya kan? Tentu saja karena kebanyakan itu orang awam, sukanya retoris, makanya wacana yang disampaikan oleh agama Islam rata-rata retoris. Tapi min ghairi ihfali al-khawas, orang-orang yang khusus juga tidak diabaikan, ya kan? Kalau diabaikan nggak ada orang cerdas-cerdas masuk Islam. Tapi kan sebaliknya, ya kan? Orang-orang muwahhid itu kan orang-orang yang berpikir abstrak, ya. Orang-orang yang mengesahkan Tuhan itu kan harus abstraksi tingkat tinggi, tuh, kan? Kalau kita menyembah misalnya patung, misalnya gitu kan, atau menyembah laut misalnya ya, kan ada orang yang menyembah laut misalnya gitu, menyembah matahari itu kan terasa gitu kan. Tapi kalau kemudian orang berpikir, oh Tuhan bukan matahari, tapi yang lebih hebat dari matahari, itu kan abstraksi tingkat tinggi, ya. Orang-orang yang abstraksinya tingkat tinggi itu juga sama juga diperhatikan oleh Al-Quran, kan? Makanya di Al-Quran diceritakan bagaimana Ibrahim, ya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan. Itu kan ayat soal Nabi Ibrahim mendeskripsikan Tuhan dengan melihat alam semesta itu kan sebagai contoh bagaimana pencarian Tuhan bagi orang rasionalis, ya. Oke. Wahadhihi turuq, ya. Al-Hitobiyah ini maksudnya. Dan metode kelewatan saya. Kanat aktsaru turuqil musarrih biha. Ada apa aktsaru turuqil musarrih biha? Metode yang paling banyak menjelaskan tentang itu semua fi syariah, di dalam syariah, hiya at-turuqul mustarakah lil aktsar. Metode yang dimiliki oleh diserikati, yang dimiliki oleh orang banyak. Fi wuqu'it tasawwur wa tasdik, di dalam mendefinisikan atau membuat putusan, ya. Jadi lebih banyak seperti yang tadi saya bilang, lebih banyak digunakan adalah metode retoris, ya. Wahadi turuq al-Hitobiyah maksudnya, ya. Metode Hitobiyah ini fi syariah, dalam syariah, ala arba'ati asnaf. Ada empat metode, ya. Ini perlu bacanya agak cepat, tapi kemudian saya tulis saja. Ini agak bulat di sini, ya. Ahaduha yang pertama, antakuna ada tarikah ma'annaha mustarokatun khosotan, ya. Meskipun dia itu metode yang umum, tapi dia dibuat menjadi khusus, ya. Sebenarnya dia Hitobiyah dan Jadaliyah, tapi dibuat sepertinya dia burhaniyah. Fil amro ini di dua perkara jami'an semuanya. Akni yang pertama, yang aku maksud, antakuna ada tariqah, ya. Fit tasawwur wa tasdik, di dalam definisi dan membuat putusan, yakiniyah, meyakinkan, artinya burhaniyah. Ma'annaha hitobiyatun wa jadaliyatun, meskipun aslinya dia
retoris dan dialektis. Wahadihil maqayis, saya baca aja dulu. Dan kias ini, ya al-maqayis adalah kias muqaddamatiha, dihadirkan untuk premis-premisnya ma'akauniha mashuratan au madnunatan, meskipun dia itu populer dan dianggap benar, antakuna yakiniyah, seyogyanya dia merupakan premis yang meyakinkan. Wa uridholinataijiha, dan dihadirkan untuk kesimpulannya, an ukhidat anfusuha duna mithalatiha, sekiranya diambil pada dirinya hakikatnya, duna mithalatiha, bukan perumpamaannya. Wa hadha sinfu, dan kelas ini ya, model ini, minal aqawil asyariyah, dari pernyataan-pernyataan syariah, laisa lahu ta'wilun, tidak ada penakwilan padanya. Wal jahid lahu, yang menolaknya, al muta'awil, atau yang menakwilkannya, kafirun, kafir. Oke, saya harus coret-coret nih. Ada 4 metode retoris agama ya, dalam dakwah agama. Tapi ini menggunakan bahasa logika ya. Ada 4 terlalu kecil nggak, Mas? Ini kalau saya gini, ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Pertama, sebentar. Premisnya, ya. Premis, kesimpulan, ya. Natais tadi kesimpulan, ya. Kemudian penakwilannya, ya. Ya. Premisnya itu yang pertama adalah demonstratif, ya. Artinya meyakinkan. Kesimpulannya, uhidat anfusuha duna mithalatiha. Kesimpulannya itu adalah sesuai dengan hakikatnya apa ya, bukan perumpamaannya ya, hakikat. Hakikat, atau berarti dalam hal ini kalau kita menggunakan bahasanya Ibn Rushd, ini adalah batinnya ya. Penawilannya laisa lahu ta'wil. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak dia boleh ditakwil ya. Di sini sayangnya tidak memberi contoh Ibn Rushd. Siapa namanya, Abid Al-Jabiri juga tidak ngasih contoh. Kemudian Nadir yang saya baca satu lagi juga tidak memberi contoh. Tapi paling tidak contohnya apa? Premisnya itu meyakinkan. Sementara kesimpulannya itu sisi batinnya ya, dan tidak boleh ditakwilkan. Contohnya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini di buku nggak ada. Saya kemarin tuh mikir apa ini, nggak ada contohnya, ini harus dikasih contoh kan? Allahu ahad itu kan demonstratif ya. Walaupun sebenarnya ini semua aslinya dia Allah satu, itu kan perlu debat itu, ya kan? Artinya ma'anaha khitabiyah jadaliyah itu. Tapi dia harus yakininya, harus yakini bahwa Allah itu esa. Karena Allah esa, kemudian dia tidak punya anak dan tidak diperanakan, ya kan? Dan ini tidak boleh ditakwilkan. Artinya di sini hakikatnya aja.
Oh, ini pernyataannya secara dohir aja, jadi sama sekali tidak boleh ditakwilkan, ya. Allah Ahad, ya udah, Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dia somat, bukan Ustaz Somad ya, sandaran kita, ya kan? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, as-sinfu tsani an takunal muqaddimat ma kauniha masyhuratan aw madnunatan yakiniyah. Ini yang kedua, muqaddimahnya harus yakiniyah. Sama. Ya. Demonstratif meyakinkan. Kelihatan nggak Mas kalau di situ? Jelas, ya. Tapi ini takunu an nata'ij mithalatin lil umuri lati kusida intajuha. Kesimpulannya itu perumpamaan bagi perkara yang dimaksudkan untuk diproduksi, ya. Ini perumpamaan, ya. Atau di sini berarti sisi lahir, ya. Wahada yatatarraq alaihi at-ta'wil. Ani nata ijihi. Di sini yatatarraq berlaku ilaihi padanya at-ta'wil, penakwilan alaihi nata ijihi bagi kesimpulannya. Ini boleh. Kalau yang atas tidak boleh ditakwilkan, yang kedua ini boleh, ya. Dia demonstratif premisnya, tapi kesimpulannya perumpamaan, ya. Maka yang ini ini hakikat aja lah ya. Ini lahir batin bikin bingung nanti, ya. Contohnya apa di sini ya? Saya contohnya di surat Al-Baqarah ini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, ya kan? Sungguhnya orang-orang kafir sawaun alaihim, sama halnya andartahum am lam tundirhum, kalian memberikan peringatan atau tidak memberi peringatan sama aja, ya kan? La yu'minun, mereka tidak beriman, ya kan? Itu kan premisnya meyakinkan. Orang yang tertutup, kafir itu kan tertutup ya, tercover. Itu kalian beri orang yang sudah bengal lah ya, itu Anda nasihati nggak akan masuk, ya kan? Ini jangan bayangkan kafir itu hanya untuk orang yang tidak mempercayai tidak beragama Islam, tapi orang yang udah nggak mau menerima kebenaran. Kafir kan sebenarnya gitu. Khotamallahu ala qulubihim. Khotamallahu, orang Tuhan telah menyetempel ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisyawah, dan di telinganya itu ada penutup, ya kan? Ini kan perumpamaan, benar nggak? Ya kan? Ada perumpamaan itu. Oke. Itu kenapa kok mereka tidak demikian, tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran? Ya karena tertutup itu telinga dan pikirannya. Nah, ini boleh ditakwilkan. Artinya apa? Kok hisawah itu penutup. Maka hati kemudian distempel. Nah, gitu kan. Tapi kemudian ditakwilkan. Berarti kayak gitu mereka kafir gara-gara Tuhan dong. Nah, tapi kan lari-lari itu kan. Tapi ya enggak dong. Kan punya akal dia, ya kan? Artinya dia bisa memilih untuk tetap dalam kondisi itu atau tidak. Nah, ini contoh. Ini contoh-contoh yang saya ungkapkan ini saya istihad aja. Karena Ibnu Rushd tidak menjelaskan, tidak ada syarah terhadapnya ya. Maka saya mensyarah sendiri. Yang ketiga, wasalis aksuhada, lawan dari yang kedua. Wahua antakuna an-nata'ij, ada apa kesimpulan? Hiya al-umur allati kusida intajuhu nafsuha, ya. Kesimpulannya adalah perkara yang dimaksudkan untuk diproduksi, ya. Kesimpulannya adalah hakikat, ya. Wa takunu al muqaddimatu masyhuratan aw madnunatan. Tapi premisnya ini tidak meyakinkan. Ini sifatnya populer ya. Populer artinya dia retoris atau
dialektis. Ya. Mana sih yang ketiga ya? Oke. Min ghairi ayyu radalaha antakuna yakiniyah. Tidak boleh dijadikan sebagai premis yang demonstratif. Wa hadza aidon, dan ini juga la yatatarraq alaihi ta'wil. Tidak boleh diberlakukan padanya penakwilan. Ani linataijih, yaitu untuk kesimpulannya. Waqad yatatarraq limuqaddamatiha, tapi kadang diberlakukan penakwilan pada premis-premisnya. Ini tidak boleh. Ya. Premisnya populer, tidak meyakinkan. Kesimpulannya sesuai hakikatnya, bukan perumpamaan. Ya. Contohnya di sini apa ya? Saya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba itu. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, yang ya kan? Itu kan retoris banget kan? Celakalah apa tadi? Orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustai agama. Nanti wailul lil musallin. Tapi ini hakikatnya apa? Ini perlu dicari hakikatnya apa? Artinya jangan mendustai agama, ya kan? Kalau sholat berarti apa? Jangan riya, ya kan? Sholat riya itu misalnya apa? Ya karena Mas Rozi mau jadi apa? Mau jadi menantu kan? Menteri. Tiba-tiba pas pulang ke Pekalongan, Mas Rozi, wah langsung, dia santrinya Gus Dur gitu kan? Wah suaranya di nah itu kan? Itu fawailul lil musallin, ya kan? Gitu kan? Ini yang ingin dikatakan adalah di sini hakikatnya dalam hal ini tak usah tidak boleh ditakwilkan, artinya ya bahwa di situ ada dilarang untuk menghardik dan mengabaikan orang miskin. Ya wes jalani aja gitu loh. Itu ayat-ayat yang tadi walaupun premisnya populer, tapi hakikatnya adalah jalani aja, tidak perlu untuk ditakwilkan kemana-mana. Oke. Yang terakhir warabi', dan yang keempat antakuna muqaddimatuhu masyhuratan aw madnunatan. Premisnya itu populer, sama nih. Ya. Min ghairi ayyuradalaha antakuna yakiniyah. Jangan dibawa ke sisi yang demonstratif, ya. Watakunu nataijuhu mithalat lima kusida intaju. Kesimpulannya itu mithalat, perumpamaan. Ya. Wahadihi, dan yang ini fardul khawas, kewajiban bagi orang khusus, fiha, padanya at-ta'wil, harus ditakwilkan oleh orang-orang khusus. Wa fardul jumhur imraru ala dhahirha. Adapun orang-orang, kewajiban orang awam, jumhur orang umum, imraruha ala dhahirha, membawanya ke sisi dhahir. Ini khawas, orang khusus boleh, ya. Awam tidak boleh, ya. Contohnya apa? Ya istawa alal arsy, ya. Atau Allah nurus samawati wal ard yang kemarin, ya. Allahu nurus samawati wal ard. Itu kan populer. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Populer betul kan? Nggak meyakinkan, masa Allah cahaya, ya kan? Kan bukan, ya kan? Perumpamaan itu, ya kan? Kasih mathalu nuri kamishkatin fiha misbah, ya kan? Perumpamaan cahayanya seperti mishkat dan seterusnya sampai akhir, ya kan?
itu bagi orang-orang khusus ini boleh, bahkan harus untuk menakwilkannya. Terutama kayak istawa ala arsy, ya. Tuhan bersemayam di singgasana, itu harus ditakwilkan. Orang awam udah Allah nurus samawati wal ard, artikan secara lahiriah aja. Allah, Tuhan itu cahaya, menerangi hidupku, gitu kan? Menerangi hatiku, aku damai dengan adanya Tuhan. Kalau ketika aku sedih, aku berdoa kepadanya, maka aku lebih nyaman. Nah itu kan cahaya ya. Ini yang keempat, hanya boleh ditakwilkan oleh orang-orang khusus, orang yang ulama ya, orang pakar, sementara orang awam tidak boleh. Ini 4 metode retoris yang ditinjau ya, ditinjau secara logika ya. Sayangnya memang tidak ada contoh-contohnya di kitab ini, hanya ada di saya tambah-tambahkan, dan itu pun ya semoga tepat ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Berarti konteksnya ini yang Fitobia Pak ya? Tobia. Berarti ketika penggunaan di Jadalia dialektis tuh ya 4 ini bisa jadi tidak berlaku semua Pak ya? Bukan Mas. Pada umumnya, seperti yang tadi, pada umumnya teks Al-Quran itu sifatnya itu retoris pada dasarnya. Cuma makanya kayak di sini kan, 1 dan 2 pun ini aslinya populer loh Mas. Populer. Cuman dia harus dianggap sebagai hal yang meyakinkan. Gitu. Kenapa ini ada khusus dan ada yang boleh, orang-orang khusus itu dibolehkan untuk menakwilkan ya, karena tadi walaupun agama Islam itu mengarah kepada mayoritas manusia sebanyak mungkin, tapi agama Islam juga tidak mengabaikan orang yang khusus, ya kan? Kalau kemudian Al-Quran itu sorga misalnya hanya didefinisikan dengan tajri min tahtial anhar, misalnya gitu kan, ada sungai-sungai, itu kan orang Pemalang juga nggak begitu tertarik kan, nggak tertarik. Banyak ya kan, sungai kita di kampung kita banyak. Mas Rozi, Wirodeso kali ini bening toh? Oh, limbah cair itu Pak, plastik Pak. Oh Ada lagi bro. dia kabupaten dia. Kayak saya di kabupaten tuh airnya jernih. Jernih, wes. Tapi kalau ke sana lagi ya. Iya, kalau Pekalongan kota memang. Iya, malam itu. Malam Pak ya. Air batik. Iya. Itu tadi bagi kami nih, Mas Rozi ke Lolong tahu ya kan, main ke Lolong, wes. Itu kemudian diiming-imingi bahwa nanti kalau kamu masuk surga itu akan mendapatkan sungai, taman kita, waduh, naik ke Linggo Asri itu kan, taman-taman semua itu, indah semua. Baik, kalau Pekalongan bukannya jalan malah tidur Pak. Panas sih, ya panas lah. Kalau Iya. daerah gunung ya dingin. Banyak rajin. Surganya panas untuk dia panas ya. Surga. Udah sampai rumah itu udah pokoknya tidur aja. Iya, itu tadi makanya karena tidak semua orang tertarik dengan surga yang model tadi kan, ada bidadari. Coba kan kalau baca surat Waqiah itu kan yang misalnya fi surim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Itu kayak itu loh. Saya bayangin itu ini kalau misalnya itu kayak di nightclub loh. Benar, coba itu fi sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum. Ada anak-anak kecil bawa ceret-ceret. Kita ternyata kemudian ada cewek-cewek itu kan ini. Masa kayak gitu? Ya kan kalau kayak gitu misalnya tadi orang yang tukang dugem, alah ini surga tiap hari kita udah ketemu ya kan? Gak menarik bagi mereka.
Itu loh, ya kan? Makanya kemudian ada hadis apa? Mala ainun ro'at, ya kan? Bahwa surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak terbersit di hati. Itu kan bagi agar apa? Orang-orang yang tadi kan, orang yang biasa ngelihat sungai gitu, oh surga berarti melampaui itu semua, ya kan? Bidadari itu itu, maka tadi itu mas. Jadi agama Islam walaupun itu ditunjukkan oleh tapi sebenarnya tidak mengabaikan khos orang-orang yang berpikir rasionalis. Itu. Udah ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.